Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nawari Harahap, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan nomor NIM 010 12 13 042. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, pengertian metode hadis tematik, hadis tahlili, kemudian beberapa contoh hadis. Nah, yang pertama adalah pengertian hadis. Apa sih sebenarnya pengertian hadis? Nah, secara harfiah, hadis berarti berbicara, perkataan, percakapan. Nah, di dalam terminologi Islam, hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut istilah, hadis adalah apa yang dikerjakan, diriwayatkan Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat jasmani atau akhlak. Selanjutnya adalah metode hadis tematik. Bagaimana sih sebenarnya metode di dalam hadis tematik ini? Nah, ada 4 metode di dalam hadis tematik. Yang pertama adalah menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Kemudian, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang akan dikaji. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang terakhir adalah memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang sesuai dengan tema atau yang terkait dengan tema. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan metode tematik dengan metode hadis tahlili. Yang pertama, hadis tematik seperti yang sudah kita bahas di slide berikutnya, di mana hadis tematik itu memiliki 4 metode. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan dikaji, kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan topik yang akan dikaji, kemudian melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat adalah memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, dan yang sesuai dengan tema atau yang terkait dengan tema. Sementara perbedaannya dengan metode hadis tahlili adalah di dalam hadis tahlili itu memiliki metode yang berbeda dengan hadis tematik, di mana di dalam hadis tahlili itu perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah di dalam pensyaraan hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan, serta tidak terlewat juga menerangkan asbabul wurud dari hadis-hadis yang dipahami. Kemudian yang kedua adalah memaparkan dan menggunakan pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Nah, kemudian adalah menjelaskan munasabah atau menghubungkan antara satu hadis dengan lainnya. Yang keempat, di mana kadangkala pensyarah ini diwarnai dengan kecenderungan pensyarah pada salah satu mahjab tertentu sehingga menimbulkan adanya berbagai corak pensyarahan seperti corak fikih dan corak lainnya yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam. Nah, teman-teman semua, di dalam pengertian bahwasanya dakwah itu disebut juga dengan diri itu banyak pengertiannya, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Nah, di sini adalah contoh tentang pengertiannya di dalam Al-Quran, di mana ada di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 108 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ud'u ila Allahi an basyiratin ana wa mattabi'i wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya,
Katakanlah, inilah jalan, inilah thoriq sabil, agamaku mengajak dakwah kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata, jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surah Yusuf ayat 108. Nah, selanjutnya adalah hadis tentang komunikasi ekonomi. Nah, komunikasi ekonomi ini kan banyak. Ada ekonomi di dalam bidang jual beli, ekonomi di dalam bidang usaha. Nah, saya akan menjelaskannya dan memberikan contohnya di dalam bidang jual beli. Di mana an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yasta rajulu ala saumin akhihi. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang itu menawar barang yang ditawar oleh Muslim yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya adalah hadis tentang kewajiban mengucapkan salam. Di mana hadisnya berbunyi, وعن ربيع قال حدثنا رجل من بني عمير أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال أألذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى حاجه فعلمه الاستئذان فقل له Assalamualaikum adkhulu wa sami'ahu ar-rajulu faqala Assalamualaikum fa'azina lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhala akhrujuhu Abu Dawud wa Ahmad. Yang artinya adalah suatu hari datang seorang dari Bani Amir ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk memasuki rumah beliau. Maka Rasulullah berkata kepada pembantunya, keluarlah kamu dan tembak laki-laki itu. Adab minta izin, katakanlah padanya untuk berpikir, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ahmad. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam hadis tentang ciri-ciri orang munafik, di mana ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Nah, ayatul munafiqus salasatun. Ija haddatsa kazaba wa ija ada akhlafa wa ija tumina khana. Yang artinya ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata berdusta, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Shalahul Jami' 16. Nah, adapun hadis yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu hadis tentang mencegah kemungkaran, di mana hadisnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Yang artinya, barang siapa yang terlihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih sudah bersama dengan saya dan sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat kepada kita. Selamat berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.